Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa bersama kami kembali Bapak Ibu bersama pengelola unit kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, masih di dalam channel UP Kemenak KPR. Terima kasih atas segala bentuk dukungan Bapak Ibu kepada channel UP Kemenak KPR. Semoga senantiasa bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari channel UP Kemenak KPR tentang proses pengisian MISAPK BKN tahun 2021. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, tentang tata cara pengisiannya telah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Untuk link video-video tentang pengisian MISAPK silakan dilihat pada deskripsi video ini. Kita telah mencantumkan link-link video-video tentang bagaimana cara pengisian MISAPK itu, mulai dari cara pengisian profil, pengisian riwayat pangkat dan golongan, riwayat jabatan, riwayat PMK, riwayat CLTN, riwayat jabatan, riwayat keluarga. Yang pada intinya semua riwayat pada MISAPK itu telah kita berikan video tutorialnya. Maka dipersilahkan kepada kita semua, jika ingin melihat bagaimana cara mengisinya, maka silahkan dilihat pada link video deskripsi video di bawah ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah muncul di dalam channel UP Kemenak KPR. Kita telah men-screenshot beberapa pertanyaan yang semoga dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa mengisi MISAPK ini dengan lancar untuk kedepannya. Yang pertama adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, di riwayat peninjauan masa kerja untuk XK2 ada muncul Pak, gimana cara isi nomor praktek BKN dengan tanggal BKN? Di SK honor tidak ada nomor praktek BKN, mohon solusi Pak. Nah, untuk pertanyaan ini, untuk persoalan XK2 ini kami juga tidak bisa menjawab sepenuhnya, karena ini belum pernah kami menemukan seperti ini. Karena kebiasaannya yang PMK itu muncul prakteknya dan memang ada SK-nya. Sementara ini memang ada beberapa kasus seperti K2 ini kami juga belum bisa memahami sepenuhnya. Jadi jawaban untuk sementara, jika Bapak Ibu ragu tentang persoalan SK2 ini, karena memang ada beberapa pertanyaan tentang SK2. Memang kalau kita lihat dan beberapa keterangan dari SK2 ini muncul PMK di dalam riwayat PMK-nya. Nah, secara otomatis artinya ini adalah entrian ketika mereka masuk pada CPNS dulu. Nah, apakah ini juga termasuk PMK? Maka ini kami juga tidak bisa sepenuhnya untuk menjawabnya, karena dikhawatirkan akan salah jawab tentang persoalan XK2 ini. Jadi sebaiknya Bapak silakan berkoordinasi dulu dengan unit kepegawaiannya. Dan saran dari kami untuk pengisian ini, karena memang telah muncul SK-nya atau nomornya di dalam PMK itu, maka untuk sementara jika Bapak khawatir juga, maka silakan diisi sesuai dengan nomor SK yang ada pada riwayat PMK-nya. Nah, nanti biarkan verifikator. Jika verifikator juga ragu tentang apakah ini juga dimasukkan ke dalam PMK, maka biarlah verifikator nanti memberikan sebuah rekomendasi kepada BKN, karena pada level verifikator itu bukan sebagai pemutus menerima atau menolak isian dari data kita. Nanti verifikator bisa memberikan pertimbangan kepada BKN tentang persoalan XK2 ini, apakah yang di dalam sistem itu PMK itu apakah termasuk dalam PMK-nya atau tidak. Jadi biarkan pihak BKN nanti yang memutuskannya. Jadi untuk sementara Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengisi, maka silakan isikan sesuai dengan yang tercantum di dalam riwayat PMK-nya. Sesuaikan saja dokumennya untuk sementara. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, apa maksud dokumen pertimbangan teknis KP, apa SK ya? Nah Ibu, ini persoalan praktek BKN, pertimbangan teknis BKN. Nah, pertimbangan teknis ini maksudnya adalah bukan SK Bapak Ibu ya.
Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis BKN itu bukanlah SK yang kita terima, tetapi pertek itu atau pertimbangan teknis itu adalah sebuah pertimbangan atau sebentuk SK juga yang dikeluarkan oleh BKN, yang isinya adalah menyetujui bahwa kita disetujui naik pangkat satu tingkat dari pangkat sebelumnya. Nah, jadi dasar dari keluarnya SK itu adalah pertimbangan teknis dari BKN itu. Jadi kalau ditanyakan apakah pertimbangan teknis KP itu sama dengan SK, jawabannya tidak sama Bapak Ibu ya. Jadi biasanya keluarnya beriringan pertek itu dengan SK kita terima. Nah, itu tentang persoalan pertimbangan teknis dan SK. Selanjutnya, Pak, hasil scan dokumen harus berwarna atau boleh hitam putih? Nah, untuk persoalan scan ini, maka kita harus men-scan dengan warna. Kenapa? Karena yang di-scan itu adalah dokumen asli Bapak Ibu ya. Jadi kalau dokumen asli itu di-scan dengan hitam putih, maka tidak akan nampak keasliannya. Maka silakan Bapak Ibu untuk melakukan scan warna agar nampak bahwa itu benar dokumen-dokumen kita yang asli. Itu Bapak ya tentang persoalan hasil scan dokumen. Selanjutnya kepegawaian KPR tapi yang asli di bank. Nah, jikalau Bapak pada saat ini tidak memegang dokumen yang asli, maka nanti ada beberapa dokumen pengganti yang boleh digunakan selama PDM Mandiri ini. Maka ini contohnya untuk SK. Ini biasanya SK yang terletak di bank ini melakukan peminjaman atau pembiayaan. Maka jikalau SK itu tidak berada di tangan Bapak Ibu pada saat ini yang aslinya, maka dokumen penggantinya adalah fotokopi SK tersebut dan dilegalisir oleh unit kepegawaian di tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, itu solusi jikalau dokumennya tidak asli, boleh menggunakan fotokopi SK yang dilegalisir oleh unit kepegawaiannya atau di satuan kerjanya. Nah, itu tentang persoalan dokumen dan dokumen pengganti. Selanjutnya, izin bertanya Pak. Saat input data pasangan istri PNS, NIP dan nama sudah cocok, tapi saat klik lanjutkan, server bilang bahwa tanggal lahir tidak sesuai. Mohon dibantu, padahal pada MAIS APK istri sudah sesuai tanggal lahirnya sesuai data. Terima kasih. Nah Ibu, untuk persoalan seperti ini, maka yang mesti kita lakukan pertama itu adalah pastikan data kita atau data yang kita input itu sudah benar adanya. Itu dipastikan data kita sudah benar terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua adalah lakukan mengkonfirmasi kepada unit kepegawaian tempat pasangan istri dari Bapak bekerja. Maka pastikan datanya sudah benar terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jika semua data sudah benar dan masih muncul notifikasi tentang persoalan data ini tidak cocok, bisa jadi ini persoalan server atau bisa jadi persoalan jaringan di dalam pengisian MIS APK ini. Karena kita mengisi secara keseluruhan seluruh Indonesia Bapak ya. Jadi bisa jadi kalau datanya sudah benar, sudah dikonfirmasi kepada unit kepegawaian tempat istrinya bekerja, maka bersabar Bapak, dicoba lagi, bisa jadi ini adalah persoalan jaringan yang lagi sibuk atau bagaimana. Itu Bapak ya. Selanjutnya, nota pertek apakah termasuk SK jabatan? Nah, tidak Bapak. Nota pertek itu bukanlah SK jabatan, tapi nota persetujuan teknis itu adalah sebuah syarat baru SK kita dikeluarkan. Karena persetujuan teknis itu adalah persetujuan dari BKN untuk atau telah menyetujui bahwa kita dibolehkan untuk naik golongan satu tingkat dari golongan kita pada saat ini. Jadi semestinya pertek itu dulu yang keluar, baru SK kita keluar. Jadi pertek itu bukan termasuk dari SK jabatan, tapi adalah sebuah syarat SK kita baru bisa dikeluarkan ketika pertimbangan teknis dari BKN itu telah dikeluarkan. Itu Bapak ya. Selanjutnya, pertanyaan yang sama bagi kami PNS guru, apakah yang diupload SK PNS atau SK fungsional? Yang meng-SK-kan Dinas Pendidikan, ini maksudnya mungkin pada riwayat jabatan Ibu ya. Mungkin maksudnya pada riwayat jabatan
Untuk riwayat jabatan guru itu yang diupload itu apakah SK fungsionalnya atau SK PNS-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang persoalan jabatan guru itu kita ketahui pertama ada yang namanya guru ahli pertama, ada yang namanya guru ahli muda, ada yang namanya guru ahli madiyah. Nah, SK itulah yang Bapak Ibu sekalian upload di dalam riwayat jabatan gurunya. Jadi sebenarnya SK jabatan guru itu tidak sama dengan SK kenaikan pangkat golongan ruang, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk jabatan fungsional tertentu bagi guru SK jabatan diupload apa? Nah, ini sudah kita jawab. SK-nya sama tidak dengan SK pangkat golongan? Tidak sama Ibu ya, tidak sama. SK jabatan fungsional, SK jabatan guru dengan SK tidak sama. Selanjutnya, sama ijazah S1 saya itu tidak tercantum gelar, tapi SK PNS gelarnya SPD. Gimana Pak ini? Ini maksudnya di bawah lagi, saya CPNS 1 Pak, sekarang 4A guru madya. Saya SK langsung bergelar SPD, artinya S1-nya sudah diakui. Maksudnya nanti nulisnya tetap gelar belakang SPD ya Pak. Nah Ibu, tentang persoalan pencantuman gelar ini atau ini pada pendidikan, maka silakan diupload ijazah terakhirnya saja jika S1-nya itu telah diakui oleh BKN dan telah tercantum di dalam SK-nya. Nah Ibu, jadi SK-nya, gelarnya jika sudah diakui, maka silakan diupdate data terakhirnya saja. Kalau data terakhir Ibu sekarang adalah S1, maka silakan diupdate S1-nya saja. Demikian Ibu ya. Selanjutnya, izin bertanya Pak, saat input data pasangan kenapa tidak bisa tersimpan? Padahal semua data sudah terisi dengan benar dan muncul OPS format kolom meninggal tidak meninggal belum terisi. Padahal kita udah klik hidup, mohon bantuannya, terima kasih. Nah Ibu, tentang persoalan ini, pertama pastikan dulu semua data atau form datanya diisi dengan benar. Silakan dipilih pilihan-pilihannya, baru dilanjutkan. Andaikan semuanya sudah benar, maka bisa jadi ini sama seperti persoalan jaringan atau server karena sibuk dan lain sebagainya. Jadi pastikan dulu terlebih dahulu bahwa datanya sudah diisi dengan benar Ibu ya. Selanjutnya, untuk nomor pertek di riwayat pindah kerja kita ambil di mana Pak? Nomor persetujuan teknis itu untuk peninjauan kerja itu dikeluarkan oleh BKN Ibu ya. Jadi pertimbangan teknis untuk peninjauan kerja itu dikeluarkan oleh BKN. Jadi kita membuatkan permohonan melalui unit kepegawaian di tempat kita dan diusulkan ke BKN. Nanti BKN akan meninjau masa kerja kita itu. Jika BKN menyetujui, maka akan dikeluarkan pertimbangan teknis oleh BKN Ibu ya. Jadi yang mengeluarkannya adalah BKN Ibu. Selanjutnya, barusan saya selesai mengisi data orang tua. Lalu saya menekan data riwayat keluarga atau orang tua sudah selesai, tetapi sudah menjadi hijau, padahal data pasangan dan anak belum dimasukkan. Bagaimana solusinya? Nah Ibu, tentang persoalan data yang telah diklik selesai atau sesuai dan sudah berubah riwayat keluarganya menjadi hijau, maka data di dalamnya tidak bisa diedit lagi Ibu ya, karena sudah masuk ke inbox verifikator pada unit kerjanya. Jadi kalau sudah berubah menjadi hijau, sudah muncul selesai, maka tidak bisa diedit lagi Ibu ya, karena sudah masuk pada inbox verifikatornya. Selanjutnya, Assalamualaikum, mau data saya sudah menambahkan keluarga sudah hijau tapi dibuka kok kosong ya. Nah ini maksudnya adalah pada kolom riwayat keluarga yang bagian, mohon maaf, Assalamualaikum, mau data saya sudah menambahkan keluarga sudah hijau tapi dibuka kok kosong ya. Ini maksudnya isian pada riwayat keluarga kan ada 3 kolom, pertama orang tua, kedua pasangan, dan ketiga anak. Benar Ibu, kalau data kita sudah diupdate maka tidak akan muncul di sana. Tapi pastikan data Ibu tersebut muncul di histori pengajuan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan isian datanya dan sudah mengirimkannya atau mensubmitnya, pastikan data itu masuk di histori pengajuan. Jika sudah masuk pada histori pengajuan,
maka data itu sudah selesai Bapak Ibu update. Jadi memang tidak muncul di dalam isiannya lagi karena belum diverifikasi oleh tim verifikator pada unit kerjanya Ibu ya. Selanjutnya, Mas kok salah isi tanggal tapi udah hijau? Cara memperbaikinya gimana ya? Karena dibuka lagi riwayat pangkat golongan nggak bisa. Benar Ibu, jika sudah dilakukan proses kirim atau submit dan sudah selesai atau berwarna hijau, maka data tidak bisa dirubah lagi karena sudah masuk pada inbox verifikatornya. Selanjutnya, kalau anak ada 3 data diisi semua juga Pak. Makasih. Iya Bapak, silakan diisi data anaknya. Jika yang muncul itu 2, maka silakan ditambahkan 1 lagi karena bisa menambahkan riwayat anak di dalam sistem SPK ini. Selanjutnya, saya lulusan diploma 3, ada 2 ijazah saya, ijazah diploma 3 dan ijazah diploma negara, yang mana diupload ya. Sesuaikan dengan dokumen atau ijazah yang digunakan pada saat ini. Jadi sesuaikan saja apa gelar yang Bapak Ibu gunakan pada saat sekarang ini yang terakhir. Intinya yang terakhir yang telah diakui oleh BKN dan diupdate saja 1 untuk ijazah terakhirnya saja. Nah, itu jawabannya ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Admin Kepegawaian KPR, saya ingin tanya soal isi riwayat pendidikan saya. Saya sudah ada ijazah S1, apa bisa saya tambahkan di riwayat pendidikan meski belum ikut ujian dinas? Karena walaupun waktu CPNS saya masih kuliah dan saya masukkan ijazah SLTA. Makasih jawabannya. Nah Ibu, jika ijazah S1-nya sudah Ibu dapatkan, tetapi Ibu belum disamakan ijazahnya oleh BKN, belum diakui oleh BKN, maka Ibu tidak boleh menambahkan ijazah S1 di dalam sistem SPK ini. Karena yang diminta itu adalah ijazah terakhir yang telah diakui oleh BKN. Jadi Ibu bisa melakukan edit pada ijazah terakhir yang telah diakui saja, walaupun secara pendidikannya Ibu sudah menyelesaikan S1 pada saat ini. Tapi yang baru disamakan diakui BKN itu adalah ijazah SLTA, maka silakan Ibu update ijazah SLTA saja. Sementara nanti untuk S1-nya silakan melakukan ujian dinas terlebih dahulu untuk menyesuaikan ijazah S1-nya Ibu ya. Jadi untuk sekarang silakan dimasukkan atau diupdate ijazah SLTA aja dulu. Selanjutnya, saya CLTN sedang isi formatnya tidak sengaja terklik OK, padahal data belum selesai sehingga tabel berubah berwarna menjadi hijau. Bagaimana memperbaikinya? Nah ini sudah kita jawab. Jika telah berubah menjadi hijau dan sudah selesai, maka data tidak bisa diedit lagi Bapak Ibu ya. Jadi data yang sudah selesai atau sudah hijau tidak bisa diedit lagi karena sudah masuk pada inbox verifikator. Selanjutnya, semua data sudah saya masukkan, tapi setelah saya lihat di kolom profil keluarga, belum ada data keluarga yang masuk ke dalam profil saya selain nama suami. Mohon bantuannya. Nah ini memang tidak akan muncul pada profil keluarga, baik data orang tua dan lainnya, tapi akan muncul pada histori pengajuan kita. Jadi pastikan data itu sekali lagi, pastikan muncul di histori pengajuan. Ketika telah muncul pada histori pengajuan, maka artinya data itu sudah kita update. Tapi memang tidak akan muncul untuk sementara di profil keluarga. Demikian Ibu ya. Selanjutnya, kalau kerjanya di kantor lurah, jenis unit verifikasinya apa Pak? Mohon petunjuknya. Nah Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk verifikasi atau pemilihan unit verifikasi ini silakan berkoordinasi dengan satuan kerjanya. Karena pemilihan unit verifikasi ini sesuai dengan unit kerja kita masing-masing. Jadi silakan ditanyakan pada unit kepegawaiannya apa nama unit verifikasinya. Karena jangan salah pilih unit verifikasi Bapak Ibu ya. Kalau kita salah memilih unit verifikasi, maka data kita tidak akan masuk kepada verifikator pada unit kerja kita. Jadi untuk pertanyaan ini silakan berkoordinasi dengan unit kepegawaiannya apa nama untuk unit verifikasi di kantor lurah di tempatnya bekerja Bapak ya. Selanjutnya, yang diupload kartu keluarga orang tua atau kartu keluarga sendiri. Nah ini riwayatnya masuk pada riwayat keluarga.
pada bagian data orang tua. Jadi yang dimaksud di sini adalah kakak orang tua kita. Tapi pada kakak ini, dokumen kakak ini bersifat opsional. Opsional itu adalah boleh kita menguploadnya dan boleh untuk tidak menguploadnya. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak, di profil saya bagian posisi UNOR nama masih tampil sekolah lama, sedang saya sudah dimutasi ke sekolah lain baru. Apakah itu harus kita ubah dan di mana? Nah, ini adalah perubahan datanya. Silakan diupdate tentang persoalan data UNOR ini, karena pemutakhiran data ini akan membaca update data terakhir kita. Jadi silakan diupdate data terakhir tersebut. Posisi UNOR-nya tersebut silakan diklik saja pada perubahan jabatannya, akan muncul nanti UNOR-nya. Jadi silakan dipilihkan nanti UNOR-nya sendiri sesuai dengan tempat bekerjanya pada saat sekarang ini. Selanjutnya, Assalamualaikum, saya sudah mengedit SKP dan sudah dikirim, tapi di riwayat SKP masih merah. Apakah dibiarkan saja? Jangan dibiarkan merah Bapak Ibu, tapi silakan diselesaikan. Cara menyelesaikan yang masih merah itu adalah jika data isiannya sudah benar semuanya, maka silakan diklik di samping kata tambah baru ada kata-kata yang berbunyi riwayat SKP sudah sesuai. Nah, silakan diklik itu. Maka setelah diklik itu nanti, maka data akan berubah menjadi hijau atau sudah selesai. Ini pertanyaan satu lagi, Pak, mau tanya, berarti kalau riwayat kepangkatan saya terakhir 4A, berarti yang saya mutakhirkan yang 4A saja ya Pak, ataukah semuanya mulai dari 3A? Mohon pencerahannya. Nah Ibu, untuk update data kepangkatan golongan ini yang diupdate itu adalah pangkat terakhirnya saja. Karena jika Ibu mengedit yang lainnya, maka Ibu tidak akan bisa lagi mengedit pangkat terakhirnya. Karena untuk mengedit ini adalah data terakhir saja dan hanya bisa satu kali mengedit datanya. Jadi sekali lagi Ibu, yang diedit itu adalah pangkat terakhirnya saja. Baik, kita lanjutkan. Maaf, mau tanya, lembar transkrip nilai kan ada 2 lembar, sementara kesempatan upload file hanya 1 kali. Itu artinya hanya lembar depannya saja yang bisa diupload. Nah, ini maksudnya karena bisa jadi transkripnya itu ada 2 lembar dan Ibu ini menanyakan bagaimana dengan 2 lembar itu sementaranya tempat uploadnya cuma 1. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka jika Bapak Ibu mempunyai dokumen transkrip nilai itu contohnya 2 lembar, maka silakan digabungkan scan transkrip nilainya. Jadi satu buah scan dokumen itu nanti ada 2 lembar dan silakan dimasukkan pada tempat transkrip nilai yang telah tersedia. Jadi jangan dipisahkan Bapak Ibu ya. Kalau dia 2 lembar, maka gabungkan untuk men-scan-nya. Tapi dengan syarat jangan sampai melebihi 1 MB kapasitasnya. Nah itu Ibu ya. SKP-nya diupload semuanya atau 1 lembar aja Min. Nah kalau kita melihat petunjuk dari Juknis PDM ini, yang diupload itu ada realisasi SKP kita. Tapi saran kami silakan diupload keseluruhannya, mulai dari kontraknya, realisasinya, dan penilaiannya, supaya lebih sempurna dalam pengisiannya ini. Dan dengan catatan jangan melebihi 1 MB untuk besaran dokumen yang di-scan itu Bapak ya. Ini sudah kita jawab. Nah demikian Bapak Ibu untuk sementara tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam channel UP Kemenak KPR, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas semua pertanyaan dan komen yang ada pada channel UP Kemenak KPR ini, dan semoga kita semua lancar dalam mengisi MySAPK ini, dan semoga nanti tidak ada terjadi kendala yang berarti dalam pengisian MySAPK ini. Terima kasih banyak. Kami dari pengelola unit kepegawaian Kemenak Kabupaten Kampar mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.